Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil amma ba'du. Qala an-nadhimu wasyarihu rahimahumallahu ta'ala wa nafa'ana bihima wa bi'ulumihima wa amaddana bi asrarihima wa bikum fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita melanjutkan ngaji kitab Idahul Mubham, syarah atas kitab As-Sulam Al-Munawwarah. Sekarang kita akan melanjutkan pembahasan terkait at-tanaqud atau kontradiksi. Namun sebelum memasuki pembahasan lanjutan dari at-tanaqud atau kontradiksi ini, maka saya akan mereview atau mengulang kembali terkait hal-hal yang sudah dipelajari sebelumnya terkait at-tanaqud atau kontradiksi. Secara umum ada yang disebut dengan syurutut tanaqud. Di dalam ilmu mantik itu ada yang disebut dengan syurutut tanaqud. Syarat-syarat yang harus terpenuhi agar terjadi tanaqud, kontradiksi di antara dua qadhiyah. Nah, syurutut tanaqud ini, syarat-syarat kontradiksi ini secara umum dibagi menjadi dua. Pertama disebut dengan syurutul ikhtilaf. Dan yang kedua disebut dengan syurutul ittihad. Jadi syurutut tanaqud itu dibagi menjadi dua. Ada yang disebut dengan syurutul ikhtilaf dan ada yang disebut dengan syurutul ittihad. Apa yang dimaksud dengan syurutul ikhtilaf? Yaitu syarat-syarat yang mana antara dua qadhiyah harus ada perbedaan. Itu disebut dengan syurutul ikhtilaf. Nah, syurutul ikhtilaf ini dari sisi apanya? Pertama, syurutul ikhtilaf ini ada dua. Ada syurutul ikhtilaf fil kaif, yaitu perbedaan dari segi kualitas. Jadi agar terjadi tanaqud kontradiksi antara qadhiyah pertama dan qadhiyah yang kedua, maka harus terjadi ikhtilaf, perbedaan dari segi kualitasnya. Apabila qadhiyah pertama adalah mujabah, positif, maka qadhiyah yang kedua harus salibah, negatif. Nah, syurutul ikhtilaf fil kaif ini, syarat perbedaan dari segi kualitas ini berlaku pada semua qadhiyah. Baik qadhiyahnya berupa syakhsiyah, muhmalah, kulliyah, maupun juz'iyah. Semua qadhiyah ini, qadhiyah yang empat ini, agar terjadi perbedaan di antara dua qadhiyah ini, maka tidak harus terjadi ikhtilaf fil kaif. Harus ada perbedaan dari segi kualitasnya. Syurutul ikhtilaf fil kaif ini berlaku untuk semua qadhiyah, qadhiyah syakhsiyah, qadhiyah muhmalah, qadhiyah kulliyah, dan qadhiyah juz'iyah. Nah, syurutul ikhtilaf yang kedua yaitu syurutul ikhtilaf fil kam. Perbedaan dari sisi kuantitas. Yang dimaksud dengan kuantitas di sini adalah kulliyah dan juz'iyah. Nah, untuk syurutul ikhtilaf fil kam ini tidak berlaku untuk semua qadhiyah.
namun hanya berlaku kepada sebagian qadiyah saja. Menurut Nazim Syekh Al-Akhdari, syurutul ikhtilafil kami ini hanya berlaku bagi qadiyah kulliyah dan qadiyah juz'iyah. Jadi apabila qadiyah pertama adalah qadiyah kulliyah mujabah, maka qadiyah yang kedua harus qadiyah juz'iyah salibah. Selain berbeda dari segi kualitasnya, juga harus berbeda dari segi kuantitasnya, yaitu kamnya. Apabila yang pertama adalah kuliah, maka qadiyah yang kedua harus juz'iyah. Begitu juga sebaliknya. Apabila qadiyah yang pertama berupa juz'iyah, misalnya qadiyah juz'iyah mujabah, maka qadiyah yang kedua harus berupa qadiyah kulliyah salibah. Selain berbeda dari sisi kualitas, maka juga harus berbeda dari segi kuantitas. Apabila pertama juz'iyah, maka qadiyah yang kedua harus kulliyah. Nah, ini menurut musannif, menurut Nazim, menurut Syekh Al-Akhdari, bahwasanya perbedaan antara dua qadiyah dari segi alkam, dari segi kuantitas ini hanya berlaku bagi qadiyah kulliyah dan qadiyah juz'iyah. Sementara kalau qadiyahnya berupa qadiyah syakhsiyah atau qadiyah muhmalah, maka tidak perlu ada perbedaan dari segi kam, dari segi kuantitas. Cukup berbeda dari segi kualitasnya saja. Kalau qadiyah syakhsiyah atau qadiyah muhmalah sudah terjadi perbedaan dari segi kualitasnya, meskipun dari segi kuantitas tidak ada perbedaan, maka ini sudah terjadi tanakut kontradiksi. Ini menurut pendapat Nazim Syekh Al-Akhdari. Namun menurut pendapat yang tahqiq, yang lebih asoh di kalangan ulama manatiko, maka syurutul ikhtilaf fil kam, perbedaan dari segi kuantitas ini berlaku pada tiga qadiyah. Yang pertama adalah qadiyah muhmalah, yang kedua adalah qadiyah kulliyah, dan yang ketiga adalah qadiyah juz'iyah. Jadi menurut ulama manatikoh yang lain, perbedaan dari segi alkam, kuantitas ini juga berlaku di dalam qadiyah muhmalah. Misalnya contohnya seperti ini. Al-insanu hayawanun. Ini merupakan qadiyah muhmalah. Atau lebih lengkapnya qadiyah muhmalah mujabah. Maka agar terjadi perbedaan, maka qadiyah yang kedua kontradiksinya harus berupa salibah kulliyah, yaitu la syai'a minal insani bihayawanin. Kenapa harus salibah kulliyah? Karena menurut ulama manatikoh yang lain selain musannif, qadiyah muhmalah itu posisinya sama dengan qadiyah juz'iyah. Apabila qadiyah juz'iyah mujabah itu kontradiksinya adalah salibah kulliyah, maka qadiyah muhmalah mujabah juga kontradiksinya adalah qadiyah salibah kulliyah. Ini menurut ulama manatiko. Jadi kalau menurut ulama manatiko, syurutul ikhtilaf fil kam ini berlaku pada tiga qadiyah, qadiyah muhmalah, qadiyah kulliyah, dan qadiyah juz'iyah. Sementara di dalam qadiyah syakhsiyah ini tidak perlu ada perbedaan dari segi kam, dari segi kuantitas, melainkan cukup hanya berbeda dari segi kualitas, dari segi mujabah dan salibahnya, positif dan negatifnya. Nah, yang kedua ada yang disebut dengan syurutul ittihad, syarat kesamaan.
antara qadiyah pertama dan qadiyah yang kedua. Nah, syurutul ittihad ini yang masyhur di kalangan ulama manatiqah itu ada 8. Yang pertama adalah al-ittihad fil maudhu, qadiyah yang pertama dan qadiyah yang kedua. Di dalam maudhu'nya itu sama, tidak ada perbedaan. Maudhu di dalam qadiyah pertama adalah maudhu di dalam qadiyah yang kedua. Syurutul ittihad yang kedua yaitu al-ittihad fil mahmul. Mahmul di dalam qadiyah pertama adalah mahmul di dalam qadiyah yang kedua. Yang ketiga adalah al-ittihad fi zaman. Az-zaman ya, kalau berkaitan dengan waktu, waktu yang dikaitkan dengan qadiyah pertama juga adalah waktu yang dikaitkan dengan qadiyah yang kedua. Yang keempat, al-ittihad fil makan, yaitu kesatuan di dalam tempat. Tempat yang dikaitkan di dalam qadiyah pertama adalah tempat itu juga yang dikaitkan pada qadiyah yang kedua. Tidak boleh ada perbedaan dari segi tempat. Yang kelima adalah al-ittihad fil quwwah wal fi'il. Potensi ya, dan aksi. Potensi dan aksi itu maksudnya ya, kalau qadiyah pertama itu adalah bil quwwah, maka qadiyah yang kedua juga bil quwwah. Kalau qadiyah pertama adalah bil fi'il, maka qadiyah yang kedua juga harus bil fi'il. Yang selanjutnya yaitu yang keenam yaitu al-ittihad fil kulli wal juz'i wal juz. Apabila qadiyah yang pertama itu adalah secara keseluruhan, maka qadiyah yang kedua juga secara keseluruhan. Maka kalau qadiyah yang kedua yang pertama adalah bil juz'i dengan sebagian, maka di dalam qadiyah yang kedua juga bil juz'i. Harus ada al-ittihad fil kulli wal juz'i. Dan yang ketujuh adalah al-ittihad fi syarat. Kesatuan di dalam syarat. Syarat yang dikaitkan di dalam qadiyah yang pertama itu juga syarat yang sama yang dikaitkan di dalam qadiyah yang kedua. Tidak boleh ada perbedaan. Dan yang terakhir, yang kedelapan, yaitu al-ittihad fil idhofah, yaitu kesatuan di dalam relasi. Relasi, hubungan yang terjadi di dalam qadiyah yang pertama, relasi itu juga yang harus dikaitkan di dalam qadiyah yang kedua. Nah, yang 8 ini disebut dengan wahdat samaniyah. Wahdat samanin. Biasanya disebut dengan demikian. Yaitu kesatuan di dalam 8 aspek. Atau kesamaan di dalam 8 aspek. Kesamaan di dalam 8 aspek ini kemudian disebut dengan syurutul ittihad. Yaitu syarat-syarat kesamaan yang harus terpenuhi di antara qadiyah yang pertama dan qadiyah yang kedua. Qadiyah yang pertama dan qadiyah yang kedua. Sekarang mari kita memasuki pada kitabnya. Wa'lam, dan mengetahuilah kamu annat tanakudoh, bahwa sesungguhnya apa tanakud, kontradiksi, la yatahaqqaqu, ialah tidak terwujud apa at-tanakud bainal qadiyataini, di antara dua proposisi, illa ma'attifaqihima, kecuali beserta selarasnya atau kesesuaiannya al-qadiyataini fi wahdatin samanin, di dalam kesatuan yang 8. Kesatuan yang 8 atau kesamaan di dalam 8 aspek sebagaimana sudah dijelaskan barusan. Jadi selain harus terpenuhi dari segi syurutul ikhtilaf, maka syurutul ittihad ini juga harus terpenuhi agar terjadi tanakut. Meskipun syurutul ikhtilaf sudah terpenuhi baik fil kaif wal kam. Namun apabila ada sebagian di dalam syurutul ittihad yang tidak terpenuhi, maka tidak terjadi tanakut, tidak terjadi kontradiksi di antara dua qadhiyah tersebut.
agar terjadi tanakut, kontradiksi di antara dua qadhiyah, selain harus memenuhi syurutul ikhtilaf, juga harus memenuhi syurutul ittihad, syarat-syarat kesamaan di antara dua qadhiyah. Fi wahdatin samanin, di dalam kesatuan yang 8, malkuratin yang disebutkan, fil mutawwalati, di dalam kitab-kitab yang panjang pembahasannya, yang luas pembahasannya. Jadi syarih di sini tidak menyebutkan secara detail terkait syurutul ittihad yang jumlahnya yang masyhur di kalangan ulama manatikoh adalah 8, yang dikenal dengan wahdatin samanin, yaitu kesamaan di dalam 8 aspek. Tarji'u yang bermuara, tarji'u yang bermuara apa wahdatin samanin, kesamaan di dalam 8 aspek itu, ila wahdatin wahidatin, pada kesatuan wahidatin yang satu, wahiyah, dan adapun wahdatin wahidah, ittihadun nisbatil hukmiyah, ialah kesamaan nisbah hukmiyah. Ittihadun nisbah al hukmiyah ialah kesamaan nisbah hukmiyah. Di sini ada beberapa perbedaan di kalangan ulama itu terkait masalah muara dari 8 aspek ini. Menurut Imam Al-Farabi, kesamaan di dalam 8 aspek bermuara pada 3 hal, yaitu al-ittihad fil maudhu, kesatuan di dalam maudhu. Yang kedua adalah al-ittihad fil mahmul, kesatuan di dalam mahmul. Dan al-ittihad fi zaman, yaitu kesatuan di dalam waktu. Maka apabila 3 aspek ini sudah terpenuhi, maka kesamaan yang lain, ya, selain 3 ini, selain yang 3 itu kan ada kesamaan di dalam tempat, ada kesamaan di dalam bil quwa wal fi'il, maka muaranya akan kembali ke 3 aspek ini. Kalau 3 aspek ini sudah terpenuhi, maka syurutul ittihad sudah terpenuhi. Kenapa? Karena kesamaan di dalam 3 aspek ini kembali kepada kesamaan dalam 3 aspek ini, yaitu al-ittihad fil maudhu, al-ittihad fil mahmul, dan al-ittihad fil zaman. Ini menurut Imam Al-Farabi. Kalau menurut Imam Fakhruddin Ar-Razi, syurutul ittihad yang 8 itu muaranya pada 2 aspek saja, yaitu al-ittihad fil maudhu dan al-ittihad fil mahmul. Kalau di antara 2 qadhiyah itu sudah ada kesamaan di dalam maudhu dan di dalam mahmulnya, maka yang lain itu bermuara kepada 2 hal ini. Maka kalau sudah demikian, maka akan terjadi tanakut. Asalkan maudhu'nya sama, mahmulnya sama di antara 2 qadhiyah itu, maka sudah syurutul ittihad sudah bisa terpenuhi. Kenapa? Karena syurutul ittihad yang lain bermuara pada al-ittihad fil maudhu' dan al-ittihad fil mahmul. Ini menurut Fakhruddin Ar-Razi. Namun menurut sebagian ulama manatiko yang lain, dan ini yang disebutkan oleh Syarih, yaitu bahwasanya kesamaan di dalam 8 aspek ini bermuara pada kesamaan di dalam an-nisbah al-hukmiyah. Kalau an-nisbah al-hukmiyah ini sudah sama antara qadhiyah pertama dan qadhiyah yang kedua, maka syurutul ittihad sudah terpenuhi semuanya. Kenapa? Karena syurutul ittihad yang lain semuanya bermuara pada an-nisbatul hukmiyah. Apa yang disebut dengan nisbah al-hukmiyah? Nisbah hukmiyah itu adalah nisbah yang mengandung hukum, yang mengandung penghukuman. Atau biasa ini dikenal juga dengan al-hukum. Jadi an-nisbah al-hukmiyah, kata lainnya adalah al-hukum, penghukuman.
Di dalam qadhiyah itu kan, ini terutama di dalam qadhiyah hamliyah, di dalam qadhiyah hamliyah itu kan terdiri dari 4 bagian, terutama yang mengandung tasdik, pembenaran. Yaitu pertama adalah maudhu, yang kedua adalah mahmul, ya. Yang ketiga adalah an-nisbah al-kalamiyah. Yang disebut dengan an-nisbah al-kalamiyah, hubungan antara maudhu dan mahmul yang diucapkan secara lafaz. Secara lafaz ada hubungan antara maudhu dan mahmul secara ucapan. Nah, yang keempat ada yang disebut dengan an-nisbah al-hukmiyah. Hubungan antara maudhu dan mahmul yang mengandung penghukuman. Bahwasanya mahmul ini menyatu dengan maudhu. Atau mahmul itu tidak menyatu dengan maudhu. Ini yang disebut dengan an-nisbah al-hukmiyah. Atau dikenal dengan al-hukum saja. Nah, apabila an-nisbah al-hukmiyah antara qadhiyah pertama dan qadhiyah kedua itu sudah sama, maka syurutul ittihad yang lain ini sudah terpenuhi. Kalau demikian, maka asalkan syurutul ikhtilaf sudah terpenuhi dan ittihadun nisbah al-hukmiyah sudah terpenuhi juga, maka tanakut di antara dua qadhiyah, kontradiksi di antara dua qadhiyah ini bisa terjadi, bisa terwujud atau yatahaqqaq terwujud. Fatalah khosoh ini adalah ringkasan dari penjelasan yang di awal itu yang sudah dijelaskan. Fatalah khosoh maka menjadi teringkas annal qadiyataini asyakhsiyataini, apa bahwa sesungguhnya apa dua proposisi yang syakhsiyah, qadiyah syakhsiyah, tanakuduhuma ialah adapun kontradiksinya al qadiyataini asyakhsiyataini, ia tahaqqaqu ialah terwujud apa tanakuduhuma bil ikhtilafi dengan perbedaan fil kaifi di dalam segi kualitas, ma'al ittifaqi fil wahdati beserta keselarasan, kecocokan atau ada kesamaan fil wahdati di dalam kesatuan yang 8. Jadi qadhiyah syakhsiyah agar terjadi tanakut cukup memenuhi 2 syarat, yaitu al-ikhtilaf fil kaif dan al-ittihad, ya. Al-ittihad fi wahdatin samanin. Ada kesamaan di dalam 8 aspek. Ini kalau qadhiyah syakhsiyah. Wa annal musawwarataini, dan sesungguhnya apa dua qadhiyah yang dikuantori atau yang didahului dengan kuantor, baik kuantor kulli maupun kuantor juz'i, dan ini disebut dengan qadhiyah kulliyah maupun qadhiyah juz'iyah. Yatahaqqaqu ialah menjadi terwujud tanakuduhuma apa kontradiksinya al musawwarataini bil ikhtilafi dengan perbedaan fil kaifi dari segi kualitas wal kammi dan kuantitas. Jadi kalau qadhiyah kulliyah atau qadhiyah juz'iyah agar terjadi tanakut, selain berbeda dari segi kualitasnya juga harus berbeda dari segi kuantitasnya. Kalau qadhiyah pertama adalah kulliyah, maka qadhiyah yang kedua harus juz'iyah. Kalau qadhiyah pertama adalah juz'iyah, maka qadhiyah kontradiksinya atau qadhiyah yang kedua harus kulliyah. Nah, selain itu, ya, selain ada perbedaan dari segi kaif dan kam, juga ma'al ittifaq beserta selaras fima di dalam sesuatu dzukira yang telah disebutkan apa ma, yaitu al-wahdat samanin, ya. Wahdatin samanin, kesamaan di dalam 8 aspek sebagaimana sudah dijelaskan barusan, ya. Sebagaimana sudah dijelaskan barusan. Jadi kalau qadhiyahnya berupa qadhiyah kulliyah atau qadhiyah juz'iyah, maka agar terjadi tanakut harus memenuhi 3 syarat.
Yang pertama adalah al-ikhtilaf fil kaif, berbeda dari segi kualitas. Yang kedua al-ikhtilaf fil kam, berbeda dari segi kuantitas. Dan yang ketiga adalah al-ittihad fi wahdatin samanin. Ada kesamaan di dalam 8 aspek. Nah, ini yang tidak dijelaskan ya oleh syarih ya, yang tidak disinggung oleh syarih di sini terkait qadhiyah muhmalah. Terkait qadhiyah muhmalah antara Nazim Syekh Al-Akhdari dan ulama manatiko yang lain ini ada perbedaan. Sebagaimana sudah dijelaskan tadi. Kalau menurut Nazim, qadhiyah syakhsiyah agar terjadi tanakut cukup memenuhi 2 syarat, yaitu al-ikhtilaf fil kaif, berbeda dari segi kualitas ya, kualitas positif negatifnya, dan al-ittihad fi wahdatin samanin, kesamaan di dalam 8 aspek. Ini kalau menurut Syekh Al-Akhdari. Namun kalau menurut ulama manatiko ya, manatiko yang lain, dan ini merupakan pendapat yang paling asah, paling absah ya, paling sahih, yaitu bahwasanya qadhiyah muhmalah itu agar terjadi tanakut harus memenuhi 3 syarat. Yang pertama adalah al-ikhtilaf fil kaif, harus ada perbedaan dari segi kualitas positif negatifnya. Yang kedua, harus al-ikhtilaf fil kam, harus ada perbedaan dari segi kuantitasnya. Apabila qadhiyah pertama adalah qadhiyah syakhsiyah mujabah, maka qadhiyah tanakutnya, qadhiyah yang kedua harus salibah kulliyah. Kenapa harus salibah kulliyah? Iya, karena qadhiyah muhmalah mujabah itu sama dengan qadhiyah juz'iyah mujabah. Kalau qadhiyah juz'iyah mujabah, kalau qadhiyah juz'iyah mujabah, ini kan tanakutnya, kontradiksinya adalah salibah kulliyah. Begitu juga dengan qadhiyah muhmalah mujabah. Tanakutnya, kontradiksinya adalah salibah kulliyah. Ini menurut pendapat dari ulama manatikoh yang lain selain Nazim, selain Syekh Al-Akhdari. Wallahu, dan adapun Allah ya, dan adapun Allah a'lamu ialah zat yang maha lebih mengetahui. Demikian, semoga dapat dipahami dan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.